Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih bersama saya Rahai Junianti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Untuk yang baru datang ke channel ini, halo semuanya, salam kenal ya. Semoga teman-teman tetap betah nih untuk menonton video kali ini. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita telah membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan serta tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan, kali ini saya akan membahas tentang bab ketiga, yakni fungsi-fungsi manajemen. Nah, untuk teman-teman yang baru datang mungkin mau lihat video-video sebelumnya, teman-teman bisa langsung cek yang playlist yang ada di channel ini. Nah, kembali ke laptop, kira-kira apa aja nih yang bakal kita bahas pada bab kali ini? Untuk lebih mengetahuinya, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan sampai di skip. Sebagai pengantar, teman-teman perlu mengetahui nih, kehadiran manajemen sendiri dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian. Nah, sedangkan menurut fakta pada tahun 2012, secara umum fungsi-fungsi manajemen yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan untuk kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran, dan menetapkan pelaksanaan-pelaksanaan kerja. Menurut Mondi, Noe, dan Premaus pada tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Sedangkan Baharudin mengatakan bahwa perencanaan adalah bahwa pada dasarnya perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan apa yang harus dilakukan, langkah-langkah metode, pelaksanaan atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. Nah, langkah-langkah perencanaan sendiri menurut Asmendri pada tahun 2012, yang pertama itu ada menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, yang kedua meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, yang ketiga mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan, yang keempat menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, dan yang kelima merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Nah, Sarwoto sendiri mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan, yaitu yang pertama ada tujuannya dirumuskan secara jelas, lalu bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan, lalu bisa membuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat ada memiliki fleksibilitas, yang kelima ada planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Nah, kita lanjut nih pada subbab kedua, yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam sebuah organisasi. Hasibuan pada tahun 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif, didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Adapun proses organizing meliputi berbagai rangkaian kegiatan yang bermula pada orientasi atas tujuan yang direncanakan dan berakhir pada saat kerangka organisasi yang tercipta terlengkapi dengan prosedur dan metode kerja, kewenangan personalia, serta ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Nah, Sarwoto pada tahun 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ada perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan, serta jangka waktu pencapaian tujuan. Lalu yang kedua ada penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan dan tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan kurang penting. Yang keempat ada pengelompokan.
Kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil pengelompokan ini disebut fungsi. Lalu yang kelima, ada departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian dan setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Yang keenam, ada pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Otoritas bersumber dari beberapa hal, yaitu ketentuan perundang-undangan atau regulasi-regulasi, posisi dalam konsultasi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada pelimpahan otoritas dan perintah atasan. Yang ketujuh ada staffing, merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departemensi. Prinsip utama staffing adalah prinsip menempatkan orang tepat pada tempatnya, the right man on the right place. Dan prinsip penempatan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan, the right man behind the gun. Dan yang terakhir ada facilitating, merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Prinsipnya adalah bahwa pemberian peralatan harus disediakan, harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, serta tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah organisasi. Nah, lalu yang sebab ketiga ada penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, ada planning, organizing, dan controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Nah, ini dikutip dari Baharudin pada tahun 2010. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu mendapat orang-orang yang cakap, lalu mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana mengerjakan apa yang kita inginkan, lalu memberikan otoritas kepada mereka, dan menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Nah, yang terakhir nih, subbab pengawasan. Pengawasan sendiri adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama ada tahapan penetapan alat pengukur atau standar, yang kedua tahapan mengadakan penilaian atau evaluate, dan yang ketiga ada mengadakan tindakan perbaikan. Ini menurut Manulang pada 1987. Fatah juga mengungkapkan pengawasan seharusnya merupakan coercion atau compelling, artinya proses yang bersifat memaksa agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Manulang, fungsi manajemen terdiri atas yang pertama ada foresetting, merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu direncanakan. Yang kedua ada planning, termasuk budgeting, fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketiga ada organizing, merupakan pengelompokan kegiatan yang ingin diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi setiap unit yang ada di dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan antara masing-masing unit. Lalu yang keempat ada staffing atau assembling research, berhubungan dengan penetapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Lalu yang kelima ada directing atau commanding, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keenam ada leading, merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Lewis Allen. Pekerjaan leading sendiri yaitu ada mengambil keputusan, mengadakan komunikasi, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan, dan memilih orang-orang yang akan menjadi anggota kelompoknya. Lalu yang ketujuh ada coordinating,
melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi percecokan, kekosongan kegiatan ini sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedelapan ada motivating, merupakan kegiatan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan agar mereka dapat melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu yang kesembilan ada controlling, merupakan kegiatan mengadakan penilaian, mengoreksi pekerjaan. Lalu yang ke-10 ada reporting, merupakan kegiatan menyampaikan atau melaporkan perkembangan atau hasil kegiatan atau pekerjaan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu tadi adalah bahasan-bahasan mengenai subbab ketiga, yakni fungsi-fungsi manajemen. Jika teman-teman ingin mengukur sebatas mana teman-teman memahami materi kali ini, silahkan teman-teman mengerjakan link Google Drive yang ada pada deskripsi video kali ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.